Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li tersembunyi di dalam formasi pedang, dan hatinya sedikit tenggelam saat melihat ini. Seperti yang diharapkan dari makhluk tahap integrasi tubuh, bahkan ketika terjebak dalam formasi pedang, dia masih bisa memanfaatkan begitu banyak ki asal dunia untuk memberikan tekanan pada formasi pedang. Namun, ini juga karena perbedaan besar antara basis kultivasi mereka. Jika Han Li juga berada di tahap integrasi tubuh, dia akan dapat dengan mudah menyebarkan ki asal dunia yang dikumpulkan ke arah formasi pedang. Lagi pula, jauh lebih mudah menyebarkan ki asal dunia daripada memanggilnya. Ini juga mengapa makhluk di atas tahap tempering spasial sangat jarang memanfaatkan ki asal dunia untuk langsung menyerang lawan, karena itu akan menjadi proses yang cukup sulit, dan jika lawan memiliki basis kultivasi yang sama, mereka dapat dengan mudah merebut kendali atas beberapa ki asal dunia yang telah dipanggil. Dengan demikian, satu-satunya skenario di mana ki asal dunia akan dipanggil selama pertempuran adalah jika seseorang ingin melepaskan semacam kemampuan yang kuat, atau mereka kehabisan kekuatan sihir, sehingga memaksa mereka untuk mengeksplorasi sumber kekuatan alternatif. Dalam keadaan seperti itu, akan lebih baik untuk memiliki pembantu yang dapat mengeluarkan kemampuan atau telah menguasai seni kultivasi tertentu yang memungkinkan mereka untuk memanggil ki asal dunia. Itu akan membuat ki asal dunia lebih sulit untuk dijarah orang lain. Namun, ini, secara keseluruhan, tindakan yang sangat tidak efisien dan berisiko untuk diambil selama pertempuran, dan lelaki tua itu hanya dapat melakukannya dengan pengabaian, karena basis kultivasi Han Li jauh lebih rendah daripada miliknya. Dengan demikian, Han Li secara alami cukup frustrasi dengan perkembangan ini. Namun, King Yuanzi telah mampu melawan makhluk tahap integrasi tubuh hanya pada tahap tempering spasial, jadi dia menyiapkan tindakan balasan terhadap serangan dari ki asal dunia. Han Li menghembuskan napas saat dia dengan cepat menjentikkan 10 jarinya ke udara, mengirimkan satu segel mantra setelah melonjak ke formasi pedang. Karena kompresi dari asal dunia ki dari luar dan pilar api dari dalam, penghalang cahaya biru berkedip tak menentu, dan garis-garis pedang ki yang terlibat dalam kabut padat 5 warna juga menghilang serempak. Setelah itu, penghalang cahaya membengkak dan menyusut, diikuti oleh bunga teratai biru di dalamnya yang tiba-tiba menyebarkan kelopaknya sebelum berputar. Satu demi satu pusaran biru berkilauan muncul di penghalang cahaya dalam sekejap mata. Kabut kental dari ki asal dunia tersedot ke pusaran ini dengan kecepatan tinggi, dan sekitar 1/10-nya diserap oleh formasi pedang dalam sekejap mata. Dengan demikian, formasi pedang goyah langsung menjadi sangat stabil kembali. Pria tua dalam formasi pedang memanipulasi pilar api untuk melampiaskan malapetaka di dalam formasi, dan segera merasakan apa yang terjadi pada ki asal dunia di luar. Hatinya tersentak kaget, karena jelas tidak mengira formasi pedang ini memiliki kemampuan yang begitu dalam. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, ki asal dunia yang dia kumpulkan hanya akan bekerja untuk membentengi formasi pedang. Dalam kemarahan, lelaki tua itu segera mengeluarkan teriakan keras, dan formasi pedang mulai bergetar ketika semua ki asal dunia yang berkumpul di luar dibubarkan oleh hembusan angin kencang di tengah serangkaian ledakan yang bergemuruh. Meski begitu, dengan ki asal dunia yang telah diserap oleh formasi pedang, itu menjadi jauh lebih kuat dan stabil dari sebelumnya. Dengan demikian, ki asal dunia yang dia panggil telah menampilkan dirinya kepada lawannya di atas piring perak. Jika kabar ini tersebar, dia akan menjadi bahan tertawaan semua saudaranya. Di puncak amarahnya, orang tua itu tertawa dingin sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya. Sebelum Han Li memiliki kesempatan untuk mendapatkan tampilan proyeksi yang sebenarnya, itu melonjak ke arah pria tua itu sebelum menghilang ke dalam tubuhnya.
Pria tua itu langsung mengangkat kepalanya ke belakang dan menangis panjang sementara wajahnya tampak menyeramkan. Tubuhnya juga membengkak setinggi 70 kaki, dan tanduk merah kecil di glabelanya telah memanjang hingga sekitar setengah kaki panjangnya, yang sisik merahnya muncul di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu telah menjadi makhluk jahat yang menakutkan. Senyum sinis muncul di wajahnya saat dia membalik kedua tangannya sekaligus. Di satu sisi, sebuah bendera emas samar muncul, di mana awan kabut api berputar-putar tanpa henti. Sementara itu, kantong biru aneh muncul di tangannya yang lain. Keduanya terlempar ke udara, setelah itu lelaki tua itu mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa asing bagi Han Li. Bendera melambai di udara, dan semburan api keemasan samar meletus darinya. Pada saat yang sama, kantong itu menggembung sebelum mengeluarkan semburan angin biru. Secara bersamaan, pria tua itu membuka mulutnya untuk menyemburkan awan api yang semerah darah. Ketiganya kemudian digabungkan dengan tiang api yang mendatangkan malapetaka di dalam formasi pedang. Cahaya merah, biru, dan keemasan terjalin dalam sekejap sebelum membentuk pilar cahaya 3 warna. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus dalam formasi pedang, dan Han Li tahu bahwa dia tidak bisa diam lagi. Karena itu, dia mengaktifkan satu teknik ilusi yang kuat dalam formasi pedang Fajar musim semi, membeli semua yang diwujudkan sebagai bagian dari ilusi itu langsung dihancurkan oleh pilar cahaya 3 warna. Formasi pedang Fajar musim semi benar-benar tidak mampu menahan serangan seperti itu, dan penghalang cahaya biru segera mulai berkedip sekali lagi. Han Li menarik napas tajam saat melihat ini. Harta karun itu sangat familiar baginya, tampaknya itu adalah harta roh yang dikenal sebagai Chaotic Heavenly Path, dan itu terdaftar di Chaotic Myriad Spirit Roll. Harta karun roh ini hanyalah harta kelas menengah di antara mereka yang ada di Chaotic Myriad Spirit Roll, tetapi ia memiliki beberapa kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh harta lainnya, sehingga membuatnya mendapatkan reputasi yang cukup baik. Bertahun-tahun yang lalu, harta itu pernah menjadi milik makhluk yang kuat dari umat manusia. Namun, manusia itu kemudian binasa dalam keadaan yang tidak terduga, dan harta roh menghilang. Untuk memulihkan harta karun itu, banyak kultivator tingkat tinggi telah mencari di wilayah manusia dan iblis, semuanya sia-sia, jadi bagaimana itu bisa berakhir di tangan makhluk Jiaoqi di benua guntur. Harta karun ini jelas merupakan berita buruk bagi Han Li, dan pikirannya berpacu mencari cara untuk menangkalnya. Tiba-tiba, ekspresi sedikit bingung muncul di wajahnya. Menurut legenda, Chaotic Heavenly Path pasti memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat daripada yang ditampilkan dalam formasi pedang. Mungkinkah ini hanya replika? Atau mungkin dia salah mengidentifikasinya padahal sebenarnya itu adalah harta karun serupa lainnya. Han Li tidak dapat memverifikasi gagasan mana yang benar, tetapi ini bukanlah sesuatu yang dapat dia renungkan dengan hati-hati dalam keadaannya saat ini. Formasi pedang akan jatuh, dan mata Han Li menyipit saat cahaya dingin menembusnya. Legenda tentang King Yuanzi menggunakan formasi pedang ini untuk melawan makhluk tahap integrasi tubuh kemungkinan besar benar, tetapi ini mungkin karena King Yuanzi juga telah menguasai beberapa lapisan terakhir dari seni pedang Azure Essence, sehingga memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan penuh dari formasi pedang. Dia juga memiliki satu set pedang Azure Bambu Cloud Swarm yang disempurnakan, tetapi seni kultivasi yang dia gunakan tidak siap untuk formasi pedang ini, jadi dia tidak dapat melepaskan kemampuan kartu truf yang dimiliki oleh formasi pedang. Inilah mengapa formasi pedang tampak sangat tidak kompeten dalam menghadapi serangan pria tua itu. Namun, setelah menyerap begitu banyak ki asal dunia, tampaknya ada jenis kemampuan kuat yang hampir tidak bisa dilepaskan Han Li dengan formasi pedang. Mata Han Li berkilat saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Kemampuan ini memang sangat kuat, tetapi terlepas dari apakah itu terbukti efektif atau tidak,
formasi pedang itu sendiri kemungkinan besar akan hancur seketika. Namun, Han Li tidak punya pilihan selain mencobanya dalam keadaan seperti itu. Jika kemampuannya memang terbukti tidak efektif, maka dia harus menggunakan 12 transformasi kebangkitannya untuk pertempuran. Dalam skenario terburuk, dia masih memiliki beberapa jenis jimat dan kumbang pemakan emasnya sebagai kartu truf. Penghalang cahaya biru di udara di atas tiba-tiba kabur, diikuti tanaman seperti tanaman merambat yang muncul sebelum terjun ke penghalang cahaya. Pohon anggur itu kemudian segera mulai berbunga dan berbuah, membentuk labu hijau kecil tepat di depan mata lelaki tua itu yang terheran-heran. Labu itu hanya seukuran tangan manusia, dan tampak sangat biasa. Namun, di saat berikutnya, bunga teratai biru di dalam penghalang cahaya bergetar serempak, dan proyeksi pedang sepanjang 1 inci yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan sebelum menghilang ke dalam labu. Setelah itu, lambang pedang biru muncul di permukaan labu. Lambang itu awalnya hampir tidak terlihat, tetapi ketika sejumlah besar cahaya 5 warna menyuntikkan dirinya ke dalam labu di sepanjang pokok anggur, lambang itu tiba-tiba menjadi sangat jernih dan mulai berkedip dengan cahaya 5 warna. Pria tua itu tidak tahu kemampuan macam apa ini, tetapi cukup gelisah dengan pemandangan yang terbentang di depan matanya. Karena itu, dia langsung membuat gerakan meraih ke arah labu, dan pilar cahaya 3 warna di dalam formasi pedang berubah menjadi tangan 3 warna yang besar sebelum terbang ke arah labu dengan kekuatan yang menghancurkan. Jika labu itu memang hanya labu biasa, maka tangan 3 warna yang menakutkan itu bahkan tidak perlu bersentuhan dengannya sebelum seluruh pokok anggur direduksi menjadi kehampaan. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengucapkan kata, tebasan, dari sudut pandangnya di udara. Labu berputar di tempat saat cahaya melonjak di sekitarnya, diikuti pedang cahaya yang panjangnya sekitar 1 kaki ditembakkan dalam sekejap. Pedang itu berkedip tidak menentu dengan cahaya spiritual 5 warna, dan rune dengan ukuran berbeda melayang di sekitarnya. Dalam sekejap pedang cahaya itu diledakkan, baik labu maupun pohon anggur menghilang menjadi titik cahaya spiritual. Sementara itu, pedang cahaya membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki, lalu menebas ke arah tangan 3 warna yang mendekat, tampaknya dengan cara yang sama sekali tidak berbahaya. Namun, tangan 3 warna itu tiba-tiba terbelah menjadi 2, lalu meledak di tengah ledakan yang menggema. Pedang raksasa itu kemudian perlahan mengubah arah dan mengarah ke pria tua itu, langsung menggambar ekspresi khawatir di wajahnya. Rasa bahaya membuncah dalam indera spiritual lelaki tua itu saat melihat pedang cahaya 5 warna yang tampaknya biasa. Dia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan pedang terbang merah berkilauan. Pedang itu panjangnya sekitar 3 kaki, dan berkilauan dan tembus cahaya. Pedang terbang itu melintas di udara sebagai seberkas cahaya biru, meluncur langsung ke arah pedang cahaya 5 warna yang meresahkan itu. Suara harum yang dingin terdengar di udara, dan pedang 5 warna itu tiba-tiba menebas udara lagi. Garis cahaya merah langsung bergetar sebelum kembali ke bentuk aslinya sebagai pedang terbang, lalu jatuh langsung ke bawah. Panjang pedang itu menyusut menjadi hanya beberapa inci, tetapi celah yang cukup besar telah muncul di bilahnya. Meskipun telah diiris menjadi 2 oleh pedang ringan, itu jelas telah rusak parah. Pada saat pedang terbang itu rusak, wajah lelaki tua itu sedikit memucat, menandakan bahwa dia juga menderita luka dalam sebagai akibatnya. Namun, setelah melepaskan 2 serangan, cahaya menyilaukan yang berasal dari pedang cahaya 5 warna telah meredup secara signifikan, dan banyak rune yang melayang di sekitarnya juga menghilang. Ekspresi sinis muncul di wajah lelaki tua itu, dia menangis panjang. Cahaya 3 warna yang baru saja diiris melonjak ke arah tubuhnya sebelum membentuk baju besi 3 warna kuno. Baju zirah itu menutupi seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya menyisakan sepasang lubang untuk matanya. Dari kejauhan,
Tampak bahwa ia telah berubah menjadi raksasa lapis baja. Setelah itu, lelaki tua itu mengangkat kedua tangannya ke udara, dan cahaya 3 warna menyala saat pedang raksasa kuno muncul di tangannya. Pria tua itu mengepalkan kedua tangan di sekitar gagang pedang sebelum memposisikannya di depan tubuhnya, dan ledakan ki yang mencengangkan langsung meletus ke langit. Pada saat yang sama, kantong biru dan bendera emas turun dari atas, masing-masing berputar di sekitar orang tua sebagai seberkas cahaya biru dan seberkas cahaya keemasan. Kelopak mata Han Li berkedut tanpa sadar saat dia melihat dari tempat persembunyiannya. Hanya setelah meminjam ki asal dunia yang telah diserap oleh formasi pedang barulah dia bisa melepaskan kemampuan itu, yang dinamai sebagai labu pedang ki asal oleh King Yuanzi. Kemampuan itu memanifestasikan labu dan menggunakan pedang ki dari 72 pedang awan bambu sebagai benih, lalu memanfaatkan ki asal dunia untuk memelihara pedang origin ki yang sangat kuat. Kemampuannya sangat kuat, tetapi juga membutuhkan ki asal dunia dalam jumlah yang banyak. 2 tebasan yang baru saja dilepaskan telah menghabiskan hampir setengah dari ki asal dunia yang telah diserap oleh formasi pedang. Namun, jika lelaki tua itu dituntun untuk percaya bahwa ini adalah sejauh mana kekuatan pedang asal ki, maka dia akan terkejut. Kekuatan yang dilepaskan oleh origin ki sword sepenuhnya bergantung pada seberapa banyak ki asal dunia yang disuntikkan ke dalam serangan itu. Han Li sedang bersiap untuk menghabiskan semua ki asal dunia yang tersisa dalam serangan berikutnya. Dengan mengingat hal itu, senyum dingin muncul di wajah Han Li, dan dia tiba-tiba membuat segel tangan untuk memacu formasi pedang. Cahaya spiritual langsung melintas dari penghalang cahaya biru, dan bunga teratai biru berputar di tempat sebelum berubah menjadi pilar cahaya yang melonjak ke arah pedang cahaya raksasa di atas. Cahaya biru menyala di seluruh langit, dan penghalang cahaya biru menipis dengan cepat sebelum menghilang. Dalam sekejap mata, hanya 72 pedang biru kecil yang tetap melayang di udara, dan semuanya telah menjadi agak kusam dan tidak berkilau. Tanpa formasi pedang sebagai kamuflase, Han Li juga muncul tinggi di udara di atas. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan, pedang cahaya itu membengkak menjadi sekitar 2 kali ukuran aslinya, dan detail pedang itu menjadi jauh lebih jelas. Memotong. Han Li menunjuk ke arah pria tua itu saat dia mengeluarkan instruksi dingin. Pedang cahaya raksasa perlahan naik ke udara sebelum jatuh dari atas. Pria tua lapis baja itu juga mengeluarkan teriakan keras pada saat yang sama, dan dia menebaskan pedang raksasa kuno ke udara sebagai pembalasan. Seutas tipis cahaya kristal dan garis tebal pedang 3 warna ki saling mendekat di tengah pekikan yang memekakkan telinga, tetapi semuanya tiba-tiba terdiam dalam sekejap saat keduanya bersentuhan satu sama lain. Setelah itu, cahaya kristal melintas melewati ki pedang 3 warna, dan menghilang mengikuti bunyi gedebuk. Pria tua itu segera mengangkat pedang raksasanya untuk membela diri saat melihat ini. Dentang renyah terdengar, dan lelaki tua itu tetap tidak bergerak sama sekali. Namun, di saat berikutnya, semburan cahaya biru tiba-tiba melintas dari pedang raksasa itu, diikuti setengahnya yang jatuh ke bawah. Setelah pedang raksasa itu dipotong menjadi 2, bendera emas kecil muncul. Bendera bergetar sebelum memancarkan bola cahaya keemasan yang menusuk, lalu jatuh dari langit di atas menjadi 2 bagian. Sementara itu, Chaotic Heavenly Patch tetap utuh tanpa cedera. Pria tua berbaju besi itu menatap ke langit dengan sikap tanpa ekspresi. Baju zirah 3 warna yang dia kenakan juga benar-benar tanpa cedera, bahkan tidak ada satu goresan pun yang terlihat di permukaannya. Murid Han Li tiba-tiba berkontraksi saat melihat ini, dan dia juga melihat ke arah lawannya dengan ekspresi dingin. Pada saat yang sama, sebuah benda jatuh tanpa suara ke tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Apakah serangan ini punya nama? Suara lelaki tua itu terdengar dari dalam baju zirah, dan pertanyaan itu membuat Han Li sedikit lengah. Tentu saja,
Aku yakin mengambil Origin Kisword bukanlah pengalaman yang menyenangkan untukmu, jawab Han Li saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu memang cukup kuat, bahkan aku tidak dapat sepenuhnya menahannya, pria tua itu mendengus dengan dingin. Begitu suaranya menghilang, garis biru tipis tiba-tiba muncul di baju zirahnya. Setelah itu, sebuah sayatan yang sehalus permukaan cermin muncul pada baju zirah yang mulus itu. Di samping potongan baju zirah itu, salah satu lengan besar pria tua itu juga telah dipotong-potong, dan bau darah yang menyengat tercium di udara dari bahunya. Namun, lelaki tua itu hanya melirik lengannya yang terputus, dan lengan itu terbang kembali dengan sendirinya sebelum menempel kembali ke bahunya di tengah kilatan cahaya putih. Setelah itu, dia mengedarkan kekuatan sihirnya di dalam tubuhnya dan membuat segel tangan, cahaya merah yang menyilaukan muncul, langsung menaikkan suhu di sekitarnya dengan tingkat yang mencengangkan. Han Li menatap lawannya dengan mata menyipit, dan dia tidak langsung menyerang. Sebagai gantinya, cibiran mengejek muncul di wajahnya saat dia mengejek, apakah kamu benar-benar berpikir itu mudah untuk pulih dari luka yang ditimbulkan oleh Origin Kiswordku? Apa yang kamu coba katakan? Hati lelaki tua itu tersentak kaget saat dia mengalihkan pandangannya ke lengannya yang terluka, di mana ekspresi gelap langsung muncul di wajahnya. Darah mengalir di lengannya yang disambungkan lagi, meskipun dia yakin itu telah sembuh total beberapa saat yang lalu. Hehe, setelah kamu mencoba menggunakan kekuatan sihirmu, lukanya akan terbuka lagi, itulah kengerian sebenarnya dari pedang asal Qi. Apakah kamu ingin melawanku tanpa kekuatan sihir atau terus melawanku sampai darah kamu mengering? Han Li terkekeh saat tiba-tiba mengayunkan lengan baju ke udara. Suara mendengung yang keras langsung meletus saat beberapa puluh bunga emas berterbangan dari lengan bajunya. Begitu mereka muncul dari lengan bajunya, mereka segera berubah menjadi kumbang besar yang tampak menyeramkan yang masing-masing berukuran sekitar setengah kaki. Pria tua itu sangat terkejut dan marah dengan kata-kata Han Li, tetapi dia berhasil mempertahankan fasad tanpa ekspresi. Namun, fasad itu langsung hancur saat melihat kumbang emas. Kumbang pemakan emas. Kamu memiliki kumbang pemakan emas dewasa. Sedikit ketakutan muncul di mata lelaki tua itu untuk pertama kalinya. Namun, Han Li bahkan tidak repot-repot memberikan jawaban saat dia membuat segel tangan, yang diikuti oleh semua kumbang pemakan emas dengan cepat melonjak ke arah pria tua itu. Pada saat yang sama, cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuhnya saat sisik emas muncul di kulitnya. Cahaya hitam kemudian melintas dari glabelanya, dan mata iblis hitam pekat terungkap. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul di belakangnya, dan Provenance True Devil Projection muncul di dalam lingkaran cahaya tersebut. Petir keras meletus dari tubuhnya, dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setelah itu dia membalik tangan, dan gunung yang menyatu dengan esensi ilahi muncul lagi di tengah kilatan cahaya abu-abu. Sementara itu, dia melambaikan tangan ke arah pedang awan bambu di area sekitarnya, dan semuanya menyatu untuk membentuk pedang biru raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki, yang kemudian mendarat di genggamannya. Setelah melakukan semua itu, Han Li melangkah maju dengan ekspresi dingin di wajahnya, menempuh jarak lebih dari 100 kaki dan melangkah langsung ke arah pria tua di bawah. Ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap secara signifikan setelah melihat ini. Dia melihat ke bawah ke lengannya, yang telah berhenti berdarah lagi setelah dia mengeluarkan kemampuan regeneratif, lalu melirik beberapa puluh kumbang emas besar yang terbang ke arahnya. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan jimat ungu. Jimat itu meledak dengan dentuman tumpul, dan awan kabut ungu menembus udara sebelum benar-benar menutupi tubuh lelaki tua itu di dalamnya. Han Li terhuyung-huyung di udara setelah menyaksikan pemandangan yang akrab ini, dan alisnya sedikit berkerut. Namun, kumbang pemakan emas terus maju dengan keganasan,
dan mereka tenggelam ke dalam kabut ungu dalam sekejap mata. Han Li segera menyapu lengan baju ke arah kabut ungu, membubarkannya dengan hembusan angin putih yang kencang, tapi tentu saja, tidak ada lagi apapun di dalam kabut. Cahaya biru melintas di mata Han Li saat dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke tanah, dan dia tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang keras. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan melintas dari tanah, dan beberapa puluh kumbang pemakan emas muncul dari tanah sebelum menghilang ke balik lengan bajunya. Meskipun dia hanya menggunakan kumbang untuk sementara waktu, Han Li dapat merasakan bahwa hampir setengah dari indera spiritualnya telah dikeluarkan. Syukurlah, indera spiritualnya menjadi jauh lebih kuat setelah naik ke tahap tempering spasial. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berani melepaskan begitu banyak kumbang pemakan emas sekaligus. Melalui penggunaan kemampuan mata rohnya, dia dapat memastikan bahwa lelaki tua itu telah melarikan diri hingga hampir 10 km jauhnya sebagai bayangan ungu di bawah tanah, tampaknya takut oleh kekuatan Han Li.